Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ketemu lagi nih bersama saya, ahli gizi Rosehan. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang pertama sumber karbohidrat ya, kemudian lemak, protein, mineral, dan vitamin. Hari ini edisi khusus untuk membahas nasi ya. Hari ini saya akan membahas tentang nasi. Baik, saya mau bercerita sesuatu tentang nasi ya. Nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia ya. Walaupun sebenarnya ada yang dari beda ya, ada yang dari jagung, sagu, tapi rata-rata orang Indonesia sudah mengkonsumsi nasi ya. Nah, kita akan bahas apa saja tentang nasi ini ya. Pertama, nasi ini adalah sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat kompleks ya. Nah, nanti dia dipecah menjadi glukosa lalu diserap tubuh untuk digunakan untuk energi. Jadi dia melalui metabolisme agak panjang durasinya dibanding kita mengkonsumsi gula ya. Dia langsung cepat jadi energi. Makanya mengkonsumsi nasi itu biasanya membuat orang lambat laparnya gitu ya, karena ada berbagai reaksi dalam tubuh yang lama ya. Oke, nasi sebenarnya tidak baik bagi kesehatan kalau berlebih, karena unsur dari seratnya sangat sedikit ya. Nasi kandungan glukosa dan hasil akhir dari glukosa itu yang kadang-kadang membuat orang kelebihan lalu menjadi kegemukan ya. Nah, banyak orang nggak sadar sebenarnya mengkonsumsi nasi yang berlebih itu bisa menjadi kegemukan. Oleh karena itu kita selalu dianjurkan mengkonsumsi nasi itu sesuai dengan porsi kita ya. Sekarang malah lebih ditekankan lagi, nasi kalau bisa jangan banyak ya. Coba kita lihat isi piringku ya, dibagi 3 sepertiganya aja lagi ya. Jadi dia hampir sama dengan sayur dan buah-buahan kebutuhannya ya. Nah, kemudian nasi banyak yang beralih ke, ada yang berdiet yang beralih ke nasi beras merah ya. Cuma karena volennya beda, banyak orang yang gak suka dengan ini ya. Jadi orang lebih senang makan nasi ya. Oke, nasi sangat banyak jenisnya ya. Makin volen suatu nasi, indeks glikemiknya makin tinggi ya. Makanya beras Jawa dengan beras Banjar, indeks glikemik beras Jawa lebih tinggi dibanding beras Banjar karena volen itu mempengaruhi indeks glikemik sehingga mempengaruhi peningkatan kadar gula darah ya. Dan kebiasaan beras ini juga beda-beda tiap daerah ya. Kalau beras Banjar mungkin volennya nggak ada, hampir nggak ada ya. Tapi kalau beras Jawa kan ada volennya. Kemudian di beberapa jenis yang lain juga ya. Nah, nasi kadang-kadang menjadi tolak ukur ya, kita itu kenyang apa enggak ya. Kadang-kadang kita nambah gitu ya beberapa porsi nasinya, ikannya dikit gitu ya. Nah, sekarang pola makan seperti itu tidak dianjurkan lagi. Kita harus selalu mengkonsumsi gizi seimbang yang ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita sudah mengkonsumsi nasi tapi ada sumber karbohidrat lain yang menyerupai yang menambah jumlah kalori kita. Misal kita sudah makan nasi, ternyata ada perkedel kentang ya. Nah, kentang kan juga karbohidrat ya. Setelah itu sayurnya apa? Sayurnya mie atau bihun. Nah, ini kan orang Indonesia orang-orang kita kan sudah mulai nggak sadar gitu ya, bahwa mie itu atau bihun itu bukan sayur. Dia adalah karbohidrat juga yang akhirnya menyebabkan konsumsi karbohidrat kita menjadi berlebih. Ini yang harus diwaspadai. Walaupun kadang-kadang di mie itu ada wortelnya, ada kacang hijaunya, tapi tetap fungsi dari mie itu adalah karbohidrat ya. Nah, ini yang membuat orang bisa kegemukan. Oleh karena itu hindari penggunaan berulang ya. Kalau itu karbohidrat nasi ya nasi aja ya. Kalau sayur ya sayur sebenarnya itu. Tapi kalau mau dimodifikasi, kalau Anda pengen juga, artinya nasi yang ngalah ya. Fungsi nasi dikurangin karena sudah ada mie tadi ya. Tapi saya selalu ingatin, mie dan bihun itu bukan sayur. Kita jangan terkecoh ya di situ ya. Oke, apalagi kita bahas tentang nasi. Nasi makanan pokok Indonesia yang kayaknya tidak ada yang tidak mengkonsumsi ya, hampir semua orang ya. Bahkan makanan cepat saji juga menggunakan nasi ya. Nah, kemudian kandungan yang ada di nasi apa aja? Pertama, dia karbohidrat, sumber kalorinya tinggi ya. Nah, kemudian ada vitamin ya, vitamin B ya. Semua vitamin B itu untuk metabolisme energi. Apalagi yang ada di situ?
mineral juga ada ya, dan beberapa vitamin ya, tadi vitamin B terutama. Dalam memasak nasi saya anjurkan Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena nasi juga mengandung vitamin B ya. Saat Anda mencuci beras, jangan sampai Anda bersihkan sampai bersih gitu ya, nggak ada lagi putihnya. Itu akan larut vitamin yang larut air, vitamin B ya, dan vitamin C. Oleh karena itu kalau bisa jangan lama ya, jangan terlalu bersih banget ya. Makanya sebelum beras itu dicuci dibersihkan dulu ya, dibuang apa itu, kalau bahasa Banjarnya itu dadaknya ya, apa ya bahasa Indonesianya itu ya, saya kurang tahu. Nah itu dibersihkan lalu dimasak, sehingga nanti waktu mencuci sekali aja gitu, lalu dibuang lalu dimasak. Karena kita khawatir kalau kita bersihkan, apalagi misalnya di kampung-kampung ya, itu membersihkan berasnya di sungai, di air yang mengalir ya. Saya lihat itu kalau belum habis itu enggak selesai. Nah banyak ibu-ibu yang protes, Pak kalau kayak gitu kan nasinya nanti cepat basi. Ya jangan masaknya jangan banyak, masaknya sekali aja. Kalau bisa nasi itu jangan terlalu banyak masak ya. Ini masak nasi sampai seharian, rasanya sudah tidak enak ya. Kemudian beda loh dengan masak yang baru aja, itu lebih fresh ya, apalagi berasnya beras hanyar gitu ya. Nah dalam memasak juga Anda gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai nasi ini kelebihan dibuang ya, sayang ya. Porsi orang di rumah itu ada berapa orang, sesuaikan ya dengan takaran yang ada ya, sehingga tidak ada membuang nasi ya. Tapi ada juga orang yang kelebihan nasi lalu dibuang, lalu dibuat kerupuk nasi ya, dijemur. Nah itu juga kandungannya gizinya ya, kandungannya masih ada ya, cuma mungkin berkurang karena sudah dimasak ya. Oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan nasi ya. Kemudian pemirsa juga harus melihat bahwa ternyata nasi ini sering dicampur dengan bahan-bahan makanan yang cepat saji misalnya, yang tidak ada sayurnya ya. Anda tetap mengkonsumsi nasi tapi sayurnya harus ada ya, jangan sampai tidak ada ya. Kita akui makan cepat saji jarang ada sayurnya. Oleh karena itu mulailah mengkonsumsi makanan ini di rumah aja ya. Istri masak dengan lengkap ya, sehingga anak-anaknya menjadi suka. Karena dalam memasak itu penting variasi juga ya, gizi seimbang, bervariasi. Kemudian jangan terlalu berulang-ulang ya, sehingga menyebabkan bosan ya. Kalau nasi kita tidak pernah bosan ya, karena itu makanan pokok ya. Kadang-kadang kita bosan dengan yang lainnya. Nah, bijaklah dalam mengkonsumsi nasi. Jangan sampai Anda mengkonsumsi nasi berlebih, karena konsumsi nasi berlebih akan menyebabkan penumpukan kalori menjadi lemak ya. Ini yang menyebabkan orang-orang kegemukan ya. Sesuaikan dengan keadaan Anda. Kalau Anda memang pekerja ya, yang misalnya kerja keras yang memerlukan tenaga otot yang banyak, Anda harus benar-benar mengkonsumsi makanan ini dengan baik gitu ya, dengan bagus. Nah kemudian kalau bisa juga Anda harus selalu melihat makanannya itu ya. Ingat pesan saya, kalau Anda makan harus ada 4 unsur. Ada nasi, ada sayur ya, ada lauk, ada buah gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan agar Anda menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap gizinya. Nasi hanya sebagai sumber karbohidrat ya, sebagai sumber kalori. Dia sedikit vitamin dan mineralnya. Oleh karena itu dengan mengkonsumsi beraneka ragam, kita akan tercukupi zat gizinya ya. Makanya di rumah biasakan anak-anak selalu mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi. Ajari mereka sejak kecil ya. Usahakan mereka selalu kita berikan sayur dan buah-buahan. Anak-anak sekarang tidak suka makan sayur. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak diajarkan. Coba kita ajarkan dia makan sayur ya. Lama-lama nanti dia akan menyukai sayur itu. Sama seperti kita mengajarkan mereka sholat ya. Kita ajari mereka sejak kecil. Jangan pernah lelah untuk menyuruh dia sholat. Dan yakin di saat dia udah mulai dewasa, dia akan merasakan kehilangan atau sesuatu yang tidak enak kalau dia nggak sholat. Nah ini merupakan kebiasaan. Nah kebiasaan memang dimulai sejak kecil. Mulailah mengajari anak kita makan sayur. Ajak mereka makan bersama, sarapan pagi bersama. Ibu-ibu kandungan sayur dan buah-buahannya yang lengkap gitu ya. Oke, terima kasih. Temukan tips saya lagi di Ahli Gizi Rosehan. Jangan lupa
video saya di like ya, di share dan dibagikan. Dan jangan lupa juga Anda subscribe ya. Tolong subscribe video saya biar Anda mendapatkan info-info yang baru, dan tekan tanda lonceng ya di dalam video dalam YouTube saya, karena Anda merupakan bagian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Gunakan gizi seimbang sebagai pola hidup Anda yang baik sehingga terhindar dari penyakit. Apapun jenis penyakit, ibunya makanan. Salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.